Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk datang beribadah, memuliakan, mengagungkan, memuji, membesarkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk ibadah pada pagi hari ini, dan kebaktian kita pada hari ini yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kita mulai, kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing kita di dalam ibadah pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. 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 Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita mengucap syukur hari ini ada satu kali lagi kesempatan kita beribadah kepadanya. Pemasmur mengatakan bahwa ketika Tuhan menjadi penolongnya, maka ia menyatakan diri akan memuji Tuhan, bernyanyi dan bermazmur sepanjang dia hidup dan selagi dia ada. Mari kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, kita datang kepadanya, naikkan syukur kita dan juga pujian, hormat kita hanya bagi namanya. Dia yang layak kita tinggikan dan kita naikkan hormat. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah menjadi pujian yang manis kau dengar ya Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan ya Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Benar ya Tuhan, segala pujian bagi nama-Mu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh Yesusku, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku pun bersuka sebab Engkau Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka karenamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah saatnya Engkau berfirman di antara kami dan kami mau mendengar. Inilah saatnya Engkau bersabda dan kami ingin melakukannya. Inilah saatnya Engkau berkata-kata dan kami mau mendengar serta menaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah tema, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan nats Alkitab yang akan kita baca terdapat di dalam Matius 5 ayat 1 dan 3. 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidupnya saban hari. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang ingin hidupnya bahagia, termasuk saudara dan saya. Itulah sebabnya banyak di antara kita yang berupaya sedemikian rupa agar memperoleh apa yang disebut bahagia. Misalnya begini, ketika kita menyekolahkan anak kita, kita ingin agar anak kita bahagia dengan sekolah yang kita pilihkan buat dia. Dan ketika kita juga mengkuliahkan anak kita, kita pilih atau mereka pilih universitas yang terbaik. Kenapa? Agar mereka bahagia. Jika mereka bahagia, anak kita bahagia, maka kita pun akan bahagia. Tujuannya adalah apa, saudara? Agar mereka nanti bisa bekerja dan hidup bahagia. Nah, kita sendiri pun para orang tua demikian. Kita bekerja sekeras dan sekuat tenaga agar apa-apa yang kita dapat melalui kerja banting tulang itu membuat kita bahagia. Namun saudara, pada kenyataannya setelah kita mengumpulkan semua yang kita anggap dapat membuat kita bahagia, ternyata itu tidak cukup mampu membuat kita bahagia. Ironis saudara ya. Dan ketika saya melakukan katekisasi pernikahan, pertanyaan awal yang saya ajukan kepada pasangan yang ingin menikah ialah begini. Apa tujuan kalian ingin menikah? Dan jawabannya umumnya dua. Yang pertama, memiliki keturunan. Kedua adalah hidup bahagia. Mereka beranggapan bahwa menikah dan kemudian memiliki anak, maka mereka akan bahagia. Namun kenyataan yang saya lihat dan yang mereka alami sendiri adalah mereka tidak bahagia dengan pasangannya, mereka tidak bahagia dengan keluarga atau rumah tangganya, dan juga mereka tidak bahagia dengan kehadiran anaknya. Pasangannya justru kerap kali dituduh menjadi pihak yang mengambil, merenggut kebahagiaan yang ketika itu dia masih miliki pada waktu lajang. Demikian halnya ketika kehadiran anak. Buah hati yang dulu dinanti kini dianggap sebagai sumber kerepotan, menjadi penghambat pencapaian karir dan kesuksesan yang diimpi-impikan sebelumnya. Nah, kalau demikian saudara, sesungguhnya di mana dan bagaimana serta keadaan seperti apa maka kita bisa sebut itu bahagia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah membaca 3 ayat dari bagian penting khotbah Tuhan Yesus di atas bukit dan secara khusus ucapan bahagia. Ada 8 ucapan bahagia yang akan kita pelajari bersama-sama di minggu ini dan minggu-minggu yang ada di depan. 8 ucapan bahagia ini akan kita ulik, kita bahas bersama-sama di minggu-minggu ini. Ucapan bahagia ini menjadi sangat relevan menurut saya pada masa sekarang, ketika kita sedang dalam masa-masa sulit karena pandemi COVID-19. Dan dari sinilah kita kemudian berupaya menemukan dari firman Tuhan esensi hidup bahagia yang tidak berkenaan dengan barang mewah yang bertumpuk atau kemampuan finansial yang hari ini kita lihat sendiri tidak cukup kokoh untuk bertahan di tengah hantaman pandemi. $1 Amerika sempat menembus Rp17.000 dan kini 1 gram emas menembus Rp1 juta, rekor saudara. Dan Indonesia bahkan dunia global sedang menuju atau mungkin sedang mengalami resesi terburuk sepanjang sejarah ekonomi dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kali ini kita akan memulai dengan ucapan bahagia yang pertama. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ketiga, "Berbahagialah orang yang miskin
di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan bahagia yang pertama ini nampaknya kontradiktif, bertentangan. Berbahagia orang yang miskin. Bagaimana mungkin kondisi miskin bisa bahagia? Itu pertanyaan. Saudara, ada sebuah survei terbaru yang dilakukan di Amerika yang mengatakan bahwa untuk hidup bahagia maka seseorang harus memiliki pendapatan sekitar 1 miliar per tahunnya atau sekitar 80 juta per bulannya. Survei ini mengatakan bahwa titik pendapatan ideal adalah sekitar 1,3 miliar rupiah per tahun untuk keseluruhan kepuasan hidup, dan sekitar 800 juta hingga 1 miliar rupiah untuk kesejahteraan emosional atau kebahagiaan sehari-hari. Namun saudara, survei ini juga sendiri mengatakan bahwa terlalu banyak uang juga ternyata membuat kita mulai merasa tidak bahagia. Aneh sekali menurut saya. Tetapi saya menarik sebuah kesimpulan bahwa kebahagiaan seperti ini menjadi fluktuatif, naik turun sesuai dengan naik turunnya pergerakan dolar atas rupiah. Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Tapi bukan sembarang miskin, tetapi miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya miskin di hadapan Allah? Saudara, ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa miskin di hadapan Allah itu bicara tentang sebuah keadaan rohani atau spiritual, sebuah keadaan hati atau keadaan inti hidup seseorang ketika dia ada di hadapan Tuhan. Keadaan seperti apa miskin di hadapan Allah itu? Mari kita pelajari. Yang pertama, ini adalah sebuah perasaan ketidakberdayaan di dalam diri seseorang, di dalam diri kita. Saya sangat memahami apa itu kemiskinan dalam hal ketidakberdayaan. Ketika saya selesai SMA, saya hendak melanjutkan kuliah di sebuah akademi kesehatan. Bersaing dengan banyak orang, mungkin ratusan peserta lainnya. Saya mengikuti tes masuk. Dan setelah melewati ujian, saya mendapati bahwa nama saya itu tertera di antara puluhan peserta lainnya di papan pengumuman yang menyatakan bahwa saya lulus. Wow, saya sangat senang sekali. Saya bisa bersaing secara akademik dengan ratusan peserta dan lulus. Tetapi saya tidak bisa bersaing dengan kemiskinan dan ketidakberdayaan membayar uang masuk sekolah yang cukup besar pada waktu itu. Saya kalah dengan kemiskinan. Saya tidak berdaya. Itulah gambarannya, saudara. Keinginan untuk kuliah di akademi kesehatan fisik tidak terwujud. Tapi ternyata ada sebuah rencana Tuhan yang lain atas hidup saya. Saya kemudian dibawa Tuhan untuk dididik menjadi seseorang yang belajar bukan tentang kesehatan fisik jasmani, tetapi kesehatan dan keselamatan jiwa rohani seseorang. Saudara, miskin di hadapan Allah adalah ketidakberdayaan diri sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Ketidakmampuan tanpa intervensi Tuhan masuk dalam hidup kita. Ini arti yang pertama, ketidakberdayaan. Yang kedua, saudara, miskin di hadapan Allah adalah sebuah perasaan tidak layak dan tidak pantas secara pribadi di hadapan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ini adalah suatu perasaan kenajisan moral, dosa di hadapan Allah. Ini adalah perasaan bangkrut secara rohani, secara spiritual. Hidupnya dirasa sebagai arena di mana dosa membanjiri hidupnya. Itulah sebabnya ia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang merasa tidak cukup benar untuk mendekat, menghampiri Allah yang Maha Kudus. Dia datang ke bait Allah dan kemudian menemukan dirinya kotor, najis.
Dan sambil memukul-mukul dirinya, dia meminta belas kasihan, meminta kemurahan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang seperti ini, kebaikan yang dia lakukan adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa dia banggakan atas kebaikan moral yang selama ini dia kerjakan yang mungkin mendapat pujian di hadapan manusia. Tapi semua itu serasa sampah busuk di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah miskin di hadapan Allah. Dan orang yang mampu menyadari ketidakberdayaannya tanpa Tuhan dan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan akan disebut berbahagia. Tuhan berkata, berbahagialah. Kata ini bisa juga berarti demikian, terpujilah, atau diberkatilah, atau beruntunglah. Saudara, kenapa disebut demikian? Mari sekali lagi kita membaca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ya, bagaimana tidak dikatakan terpuji, saudara? Bagaimana tidak dikatakan diberkati, beruntung dan bahagia? Karena ternyata kepada mereka diwariskan kerajaan surga dengan segala kepenuhan di dalamnya. Kesenangan dan sukacita surgawi menjadi punya mereka sekarang. Tak peduli betapa sedikit harta dunia yang mereka kumpulkan selama hidup, tetapi memiliki Tuhan adalah memiliki segala-galanya, termasuk surga di nanti dan kekuatan menjalani hidup sulit di bumi di saat ini. Kehidupan di bumi saat ini tetap merasa hidup di surga walaupun belum betul-betul pergi ke surga. Kata Tuhan, berbahagialah. Ini adalah semacam proklamasi Tuhan bagi murid-muridnya. Sebuah proklamasi. Saya mencoba membayangkan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu yang sudah meninggalkan masa lalu hidupnya, kemudian mendengar kalimat-kalimat pengajaran sekaligus semacam ucapan selamat, congratulations. Oh, betapa bahagianya kamu. Oh, betapa beruntungnya kamu. Kamu ini beruntung karena dipilih oleh Tuhan dan ditarik kepada Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan itu, yang sekarang ada di depan matamu. Berbahagialah karena kamu telah menjadi miskin, tak berdaya, bangkrut, dan melihat dirimu sampah. Tapi kemudian Tuhan memungutnya, memberikan keselamatan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Dan sekarang mewarisi sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yaitu apa? Kerajaan surga. Jadi saya melihat bahwa ucapan bahagia yang pertama ini adalah sebuah selebrasi atau perayaan tentang karya Allah dalam hidup para murid pada waktu itu. Karya Allah yang kemudian memuncak dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi bukan hanya bagi murid-muridnya pada waktu itu, tetapi juga kepada semua manusia, terutama kepada mereka yang meresponi pilihan dan panggilannya tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti apa? Ini juga menjadi sebuah undangan bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Saudara, di dalam banyak kesempatan saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saya tidak pantas. Namun ada satu lagu yang selalu mengingatkan saya tentang siapa saya dan siapa Tuhan yang saya ikuti dan layani. Lagu ini juga dinyanyikan oleh penginjil Billy Graham almarhum di dalam berbagai kesempatan ketika dia melakukan altar call usai dia berkhotbah. Judul lagu itu pula yang dipakai oleh Billy Graham sebagai judul buku autobiografinya. Judul lagu itu adalah Just As I Am. Dalam bahasa Indonesia lagu ini diterjemahkan dengan dua judul, Sebagaimana Adaku dan Meski Tak Layak Diriku. Lirik lagu ini menarik. Beberapa baitnya berbunyi demikian. Saya bacakan buat kita semua. Sebagaimana adaku, sebagaimana adaku,
Aku datang padamu, Yesus. Bila ku dengar suaramu, aku datang, domba Allah. Sebagaimana adaku, kau rela mati bagiku. Sucikan jiwa ragaku. Aku datang, domba Allah. Sebagaimana adaku, terimalah aku, ya Yesus. Percaya pada janjimu. Aku datang, domba Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempersiapkan hati kita menerima perjamuan kudus dan sekaligus doa kita atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Just As I Am atau Sebagaimana Adaku. Mari kita bersaat teduh sejenak dengan lagu ini, menyadari betapa miskinnya hidup kita di hadapan Tuhan, dan kita membutuhkan uluran tangan dari Dia, menarik kita dari sampah yang tidak berguna menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan, yang mendapatkan mewarisi kerajaan sorga. Mari kita bersaat teduh. Ku datang padamu, Yesus, bila ku dengar suaramu, aku datang, domba sebagaimana adaku, kau rela mati bagiku. Sucikan jiwa ragaku, aku datang, domba Allah. Sebagaimana adaku, terimalah aku, ya Yesus. Percaya pada janjimu, aku datang, domba Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus ini disediakan bagi murid Tuhan, yaitu mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sudah mengaku iman dengan mengikuti baptisan orang percaya atau sidi jemaat. Kepada mereka sebagai hamba Yesus Kristus, saya mengundang untuk turut serta di dalam sukacita perjamuan kudus ini. Bagi jemaat yang belum mengikuti baptisan, kami sarankan untuk bisa mengikuti katekisasi baptisan, dan setelah dibaptis di lain kesempatan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan kami. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan mengaku segala salah dan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku salah dan dosa kami di hadapan Engkau. Dosa yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja, yang telah melukai hati Tuhan,
telah melukai hati sesama kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu, darah Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib, dan supaya kami boleh diperbaharui menjadi manusia, menjadi murid-murid-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk roti dan anggur perjamuan yang sudah tersedia, baik yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing jemaat. Kau memberkati roti dan anggur perjamuan yang ada, sehingga itu bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Dengarkanlah berita pengampunan bagi kita semua. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian juga firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Jemaat Tuhan, pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat roti perjamuan ini. Makanlah sambil mengenang Kristus yang telah mati bagi kita, dan terimalah Dia di hati kita dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Dan dengan ucapan syukur, kita mengangkat anggur perjamuan ini. Minumlah anggur ini sebagai peringatan bahwa setiap kali engkau meminumnya dari cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian, kebangkitan, dan juga kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi dengan pesta surgawi yang indah ini. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang telah Tuhan nyatakan dalam perjamuan Tuhan untuk mengenang Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami menerima kehidupan Kristus sehingga Dia hidup dalam kami. Kiranya kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia, sehingga akhirnya Dia mempersembahkan kami tanpa cacat celah di hadirat Allah yang mulia dengan sukacita. Demikian doa syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri jemaat Tuhan,
kita akan mengucapkan bersama-sama komitmen kita, komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari jemaat Am dan Rasuli, kita akan mengaku iman kita bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad, pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih dalam Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Dan saat ini juga kami hendak memberikan persembahan Tuhan. Tolong beri kami hikmat tuntunan berapa yang harus kami beri, dan biarlah semua itu kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami sekiranya dari kami belum bisa memberi, biarlah kami tetap diberikan hati yang penuh sukacita Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati, Kau kuduskan benda mati ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan Kau berkati setiap majelis yang senantiasa mengelola keuangan ini Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, dan kami percaya kehendak-Mu lah yang paling terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya Engkau baik dan Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami setiap perbuatan tangan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan, anugerah, bahkan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh beribadah kepadamu, kan kami memiliki kesempatan menaikkan doa-doa syafaat kami.
Ya Tuhan Allah kami menyatukan hati berdoa Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mohon anugerah-Mu turun atas bangsa ini. Anugerah-Mu turun atas bumi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, pemeliharaan atas hidup kami sehari-hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur jikalau kami mendengar telah ditemukan vaksin untuk penyakit ini Tuhan. Namun kami tetap berharap kepadamu, biarlah Engkau menyempurnakan Tuhan. Temuan-temuan ini boleh menolong kami karena Engkau bertindak, karena Engkau berkuasa, Engkau sendiri yang mengerjakan bagian yang boleh Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami Tuhan, di tengah-tengah kondisi ekonomi yang kurang baik, di tengah-tengah kondisi kesehatan yang mungkin tidak begitu baik Tuhan, kami tetap bersandar penuh kepada Engkau. Kami tetap berharap penuh kepada Tuhan, Allah kami yang penuh kuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan, Engkau menilik satu persatu mereka Tuhan. Kami menyerahkan juga secara khusus untuk setiap jemaat-jemaat senior yang karena usia mereka mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Tuhan menjamah mereka satu persatu. Tuhan menilik mereka satu persatu. Mungkin fisik mereka lemah, tetapi kami mohon Tuhan, Engkau memberikan anugerah, Engkau memberikan kekuatan baru, sehingga hari demi hari iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk pemerintahan bangsa ini Tuhan. Engkau tahu kesulitan yang dihadapi tidak mudah, tetapi kami berharap kepada Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang membimbing setiap pemimpin-pemimpin negeri ini untuk boleh melakukan, memberikan keputusan-keputusan yang baik untuk kemajuan dan juga kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mengingat gereja-Mu Tuhan di tempat ini, GKMI Gloria Patri. Kami bersyukur beberapa waktu ke depan kami akan memperingati ulang tahun gereja ini. Artinya kami boleh melihat bahwa peliharaan Tuhan sungguh luar biasa bagi gereja ini. Kami tetap menyerahkan setiap program-program yang hari-hari ini mungkin sempat tertunda karena pandemi. Tapi kami tetap percaya kepadamu, biarlah Engkau berikan hikmat kepada kami, untuk kami boleh mengerjakan pelayanan-pelayanan di gereja ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga tidak ada satupun jemaat Tuhan terlewatkan. Semua tetap terlayani, semuanya diberkati Tuhan, semuanya dikuatkan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh, Engkau yang memberkati gereja ini, Engkau yang memimpin dan juga Engkau yang terus berkuasa atas gereja ini Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seruan doa syafaat yang kurang sempurna ini di dalam nama Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah mengenang karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Dan biarlah kita kembali hidup dalam aktivitas, dalam rutinitas, dalam semua karya dan tindakan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepada